Perkenalkan, nama saya Aicha Wulandari, MPM 2003-02-2004 dari Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep pemikiran ekonomi Islam di masa Bani Abbasiyah, di mana isinya adalah tentang beberapa tokoh utama masa Abbasiyah. Kemudian, konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkannya. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintah Daulah Bani Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan Abbas atau paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini berkuasa selama lebih dari 5 abad, mulai dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1528. Pusat pemerintahannya bertempat di kota Baghdad. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada masa Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, pendidikan ilmu pengetahuan, kesehatan, kesusteraan, dan pengadaan fasilitas-fasilitas umum. Pada masa inilah berbagai bidang-bidang tadi mencapai puncak kemasannya. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah Asy-Syafa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal pada tahun 332 Hijriah. Beliau adalah pendiri dinasti Abbasiyah dan menjadi khalifah pertama. Dia merupakan sosok pemimpin yang tegas. Ia pula yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan di Muawiyah. Pada masa 721 sampai 750 Masehi, ia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah, seperti pada gerakan terjemah yang membawa kemajuan ilmu pengetahuan. Abu Ja'far al-Mansur, Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur pada 712 sampai 775 Masehi adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Humaimah, kampung halaman keluarga Abbasiyah, setelah bermigrasi dari Hijaz pada tahun 687 sampai 688. Ayahnya bernama Muhammad bin Ali bin Abdullah ibn Abbas bin Abdullah Muthalib. Ibunya bernama Salamah al-Barbardiyah, wanita dari suku Barbar yang dulunya seorang budak. Abu Ja'far selalu mendapat anugerah kemenangan dari setiap perperangan melawan Bani Umayyah dan kerusuhan-kerusuhan kaum pemberontak di dalam negeri dan di dalam penekanan Imperium Bizantium. Oleh karena itu, dia diberi gelar Al-Mansur atau yang artinya orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah. Abu Ja'far al-Mansur menjabat khalifah kedua Bani Abbasiyah, menggantikan saudaranya Abu Abbas Asy-Syafa. Abu Ja'far al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang juga saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas Asy-Syafa. Ketiganya merupakan pendiri Bani Abbasiyah pada awal pemerintahan beliau. Perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya Asy-Syafa banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Karena hal tersebut, Khalifah Al-Mansur bersikap keras dalam penubuhan kedudukan keuangan negara. Di samping itu juga penumpasan musuh-musuh khalifah, sehingga pada zaman itu dikenallah sebagai masa yang penuh dengan kekerasan di dalamnya.
mengendalikan harga-harga Khalifah Al-Mansur. Pemerintah bawahannya untuk melaporkan harga jika terjadi kenaikan harga pada masa Khalifah Al-Mansur. Pemerintahan wakilnya agar menurunkan harga ke harga semula. Di samping itu, beliau juga sangat menghemat dana Baitul Mal sehingga saat beliau wafat, kekayaan kas negara sampai 810 juta dirham. Karena Khalifah Al-Mansur betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan negara, sehingga dengan demikian pembangunan dalam segala cabang ekonomi dia pandang soal yang paling penting selama memerintah. Beliau juga berhasil memunculkan gairah dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Pada zamannya telah tumbuh karya sastra. Harun ar-Rasyid lahir di kota Rai pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809 di Hus atau Khurasan. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari Khalifah Abbasiyah dan pemerintahan antara tahun 786 hingga 803. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mum Khalifah Abbasiyah mencapai puncak The Golden Age of Islam, yang artinya zaman keemasan Islam. Pada masa Harun ar-Rasyid, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesastraan berada pada zaman keemasan. Beliau juga banyak mendirikan sarana pendidikan, membangun sejumlah tempat, membangun kota Baghdad, dan salah satu karya yang paling besar yaitu mendirikan Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Beliau membangun Baitul Mal bertujuan untuk mengurus keuangan negara, bersumber-sumber pemikiran ekonomi pada masa itu diberikan oleh sektor-sektor yang beragam, yaitu yang pertama yaitu perdagangan dan industri, yang kedua pertanian dan perkebunan, yang ketiga perkembangan ilmu pertanian, yang keempat pendapatan negara, yang kelima sistem moneter. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.